terjadi karena apa? 3 faktor kemarin. Ada faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Oke, masih ingat berapa jumlah penduduk Indonesia? 200. Kata Bang Roman ya. Oke, jadi yang mau kita pelajari hari ini adalah ini ya. Coba Flora bisa dibaca. Siswa terampil dalam memahami dan menganalisis dinamika penduduk dan permasalahan kependudukan serta mampu memecahkan masalah dan menyampaikan ide, bekerja sama dalam kelompok, mampu menyampaikan hasil kerjanya dengan baik, peduli terhadap sesama dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ini adalah tujuan belajar kita hari ini. Nah, ini adalah pertanyaannya. Bonus demografi kemarin sudah ini ya belajar tentang ledakan penduduk dan sebagainya. Terus satu hal yang ini juga harus kita perhatikan itu bonus demografi. Nah, karena penduduk Indonesia banyak itu yang kemarin ya, jadinya mengakibatkan apa aja akibatnya kemarin tuh? Padatan penduduk, terus sehingga persebaran penduduk rata nggak tiap daerah? Enggak. Kemudian faktor kriminalitas masuk nggak? Kriminalitas. Kesehatan masuk juga. Oke, terus apa lagi Pak? Pendidikan masuk juga. Oke. Selain itu juga ada satu hal yang perlu kalian ketahui, bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Ada yang masih ingat? Coba katakan. Bonus, ada bonusnya juga ya. Apa itu bonus demografi? Masih ingat? Bonus demografi itu gimana sih? Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tetap berkelompok ya. Tapi hari ini akan menghasilkan produk. Kemarin ada tugas ya. Kalau kalian harus membuat sesuatu produk yang sesuai dengan kreativitas kalian. Boleh poster, boleh puisi, boleh lagu, boleh apa lagi? Boleh drama itu ya. Sudah siap ya hari ini ya? Sudah disiapkan dan nanti kalian akan bekerja dalam kelompok untuk mempresentasikan hasil karya kalian, oke? Nah, sebelum ke sana, Ibu akan kasih video ya tentang bonus demografi. Sesuai banget nih sama kalian. Nah, coba simak baik-baik ya videonya. Nanti apa yang ada dalam pesan yang ada dalam video ini? Pernah nggak sih pas kita lagi sayang-sayangnya, si dia malah minta putus hubungan. Jadi nggak enak, ini nggak enak. Hidup terasa hampa, berisikan spontan. Udah deh lo, move on. Penduduk di muka bumi ini kan banyak banget. Pas 1940 aja, penduduk bumi ada 3,5 miliar. 2017 lalu 7,6 miliar. Nah, yang bukan lipat. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Bu. Makin banyak peluang buat dapetin pengganti sendirian ya. Jangan sebelum masalahnya sumber daya di tubuh kita cuma segini aja. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, hidup kita bisa penuh sama masalah. Bukan air bersih, kurang makan, banyak pengangguran. Yang ada malah makin susah dapat jodoh yang diinginkan. Oke, ternyata masalah ini lebih gede daripada urusan cari jodoh. Kita harus berubah. Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, yang sering punya peran bikin perubahan adalah pemuda. Yang pernah lawan penjajah anak muda. Yang lahirin kebangkitan bangsa anak muda. Yang mendorong Soekarno-Hatta untuk bacain proklamasi anak muda. Yang turun ke jalan pas reformasi anak muda. Yang bikin banyak invasi keren sampai hari ini juga anak muda. Itulah kenapa anak muda sering disebut sebagai agen perubahan. 2034 nanti Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi. Ini kesempatan bagus buat bangsa kita mencapai kemajuan karena jumlah anak mudanya bakalan banyak banget. Tapi kalau anak mudanya nggak produktif, nggak kreatif, malas-malasan, yang ada malah banyak pengangguran, nongkrong nggak jelas, ujung-ujungnya tahu orang. Jangan sampai deh dilakukan sesuatu. Pertama, kita mulai perubahan dengan mengenali
Udah ada gambaran? Sudah. Oke, sudah. Oke, sekarang ngomong apa tadi tuh? Dua. Bonus? Ngajak Oke. Untuk kemajuan bangsa Indonesia, pertama apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong tahun 2030 sampai 2035? Karena prediksi pada tahun itu jumlah penduduk usia produktif itu sejak berapa? Ya berapa? 15 sampai 65 ya. Karena produksi dikatakan produktif itu apa? Jadi mereka masih bisa bekerja, ya, itu ya. Jadi tahun itu nanti Indonesia itu banyak sekali usia-usia produktif. Gimana untuk menyikapinya, menyiasatinya agar itu nanti bisa menjadi suatu keberuntungan, bukan lagi musibah gitu ya. Nah, tadi disampaikan di video ini kira-kira apa? Ada yang bisa nggak? Apa tadi? Satu, misalkan harus ini ya di bidang pendidikan, harus belajar sungguh-sungguh itu ya, jangan malam minggu aja yang dipikirkan ya. Kapan sini Sabtu malam gitu ya, tapi tugasnya tugas hari Senin nggak dikerjakan ya. Ya itu, terus apa lagi? Misalkan lowongan pekerjaan, misalkan kalau kalian pusing nanti bingung mau kemana setelah SMA, misalkan kalau yang nggak terusin lagi, tapi cita-citanya harapannya kalian terusin lagi ya. Ya, kayaknya cita-cita setinggi langit. Jadi apa yang harus kita kerjakan sekarang udah tahu ya. Terus ada juga misalkan yang nanti nggak suka kuliah, misalkan aku harus cari kerja misalkan. Kalau kerjanya nggak ada, lowongan pekerjaannya itu nggak ada, apa yang harus kalian lakukan? Hah? Tawuran? Enggak ya. Apa? Membuka usaha, lapangan kerja sendiri, kreatif, jadi YouTuber misalkan. Ada yang kita mau jadi YouTuber? Keren ya. Jadi harus rajin upload ya, seminggu 2-3 kali, nggak apa-apa lah, tentang edukasi pendidikan, tentang kalian teman-teman kalian aktivitas sehari-hari bisa itu ya. Yang positif. Jadi intinya untuk apa ya? Jadi pemantik buat teman-teman yang lain gitu ya. Terus apa lagi kira-kira dari situ tadi? Ada yang berinisiatif mau jadi apa misalkan? Membuka usaha sendiri, mau bikin kaos yang keren gitu misalkan. Sepatu, jual sepatu bisa, nggak apa-apa, nggak masalah, jangan malu sekarang ya. Bahkan sekarang banyak anak SMA yang sudah punya usaha sendiri. Jadi smartphone yang digunakan itu untuk jualan online. Lumayan juga, tapi dengan satu syarat, jangan mengganggu aktivitas sekolah. Sekolah tetap nomor 1. Berarti dia nomor 2 dong. Ya. Oke, tadi ya. Jadi kalian nanti akan bekerja dalam kelompok. Ya. Nah, sesuai dengan kelompok yang kemarin ya, yang apa namanya membuat karya. Nah, nanti kalian akan bekerja dalam kelompok, silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Itu kalian kasih ikannya mana? Oh ini ya. Ya, nanti habisin airnya kalau misalnya ada apa. Masalahnya buat ini ha. Ini kan kalian bukan ini. Judulnya nanti selesai. Nah, ini judulnya apa? Masukin
solusinya apa. Ya, nanti kalian presentasikan. Saya ini karya saya ini ya. Bicarakan ini gitu. Salah? Saya ada yang lain yang belum mengerti? Oke. Ingat ya. Nah, ini karya kalian. Jadi tulis di sini judul karya kalian itu apa? Bicarakan tentang apa ini kan ya. Nah, terus analisisnya kenapa ini bisa terjadi, ya kan? Terus solusinya gitu ya. Saya ya. Saya dari hasil karya kalian tentang apa ini? Kesehatan ya? Oh, pendidikan. Oke. Nah, pendidikan di Indonesia masalahnya ya. Misalkan, jadi judulnya ini apa? Kalian tulis di sini. Ya, bisa ya. Judulnya apa, terus ini masalahnya yang dikatakan apa? Solusinya kan? Kenapa bisa terjadi? Biar bisa dibaca. Saya? Hah? Ini nanti kalian pamerin di depan, oh ini loh hasil karya saya gitu kan. Nah ini nanti di sini terus penjelasannya dari karya ini. Oke? Nah ya, jangan lah. Bisa kalian buka sumber yang lain boleh, silakan. Bisa booking. Hurufnya yang ada di sini ada. Oke, waktunya 30 menit itu ya. Nah, ini contohnya, silakan contoh karyanya. Ya, ya. Nah, saya kasih itu. Nah, itu nanti kan dipresentasikan hasilnya. Itu contohnya saja. Boleh dibikin seperti itu, boleh. Saya yakin kalian lebih bagus lagi. Ya. Ya, jadi ini masalahnya apa? Ya, apa sih yang diomongin dulu? Jumlah penduduk yang besar ya benar, banyaknya jumlah. Jadi banyak kan berarti jumlah penduduk yang besar. Kenapa bisa terjadi? Ya kalian analisis kan. Itu penduduk besar itu kenapa? Satu jumlah kematiannya sedikit. Boleh kita lagi salah kalian cari ya. Itu sebabnya kan, ini penyebabnya. Kemudian apa lagi ya? Dampaknya ketika jumlah penduduk besar itu dampaknya apa? Bisa lagi. Lapangan pekerjaan nggak ada, kemudian pengangguran bertambah, kemudian jumlah misalkan memenuhi kebutuhan hidup bisa nggak? Misalnya kayak gitu. Nah bisa terus lagi. Terus solusinya yang terakhir. Jadi kan tiga itu kan tadi penyebab, dampak, dan solusi. Solusinya apa kira-kira? Kalau jumlah penduduk Indonesia besar. Buka lapangan kerja. Oke bisa. Terus yang terpenting adalah menekan jumlah Angka pintar, menekan jumlah anak kelahiran dengan apa? Misalnya program pemerintah, program KB boleh kayak gitu. Terus apa namanya? Memberikan bimbingan supaya tidak menikah usia muda. Nah, oke. Tuh, ayo tulis. tulis lek boh. Enggak, apa yang ditulis? Kan judulnya ini kan jumlah penduduk Indonesia yang besar. Misalnya jumlah penduduk Indonesia. Terus ini judulnya. Saya bisa lagi ya. Jumlahnya jumlah Indonesia. Lagi tekan itu. Oh, ini ada punya ini kan oh, zakat itu ya. Itu disebabkan kenapa?
Jika misalkan jumlah pelanggan ditekan misalkan ya, dan bisa ditekan, maka gimana? Maka maka jumlah pembicaraan tidak hidup atau dikejar. Analisisnya sebelumnya ya. Ini tadi kan sebelumnya menikah usia dampaknya apa belum? Ini barisan sih. Misalkan kita tiap pagi literasi tiap pagi di sekolah ya kan, sebelum belajar ya, nah masukkan. Oke, terus apa lagi misalkan? Oh dampaknya yang belum. Tapi nanti fotosintesi dampaknya dulu. Ya, ini contohnya. Nah, ini contohnya misalkan.
bisa menambahkan foto. Nah, ini kemarin kebetulan ibu pas dari Sampit ya. Jadi merekam perjalanan dari kilometer 45 sampai ke Sampit. Nah, ada fotonya di situ. Sampai ke Kasorang, ke Pingan. Nah, di situ kelihatan sekali kan. Misalkan di situ perumahannya seperti apa, sungainya, jalannya. Ya kan? Ya, kalau di Kalimantan ini masih kelihatan hijaunya ya, meskipun ada sedikit awan di situ. Daerah mana tuh? Tahu nggak? Ada yang pernah Sampit? Iya, sini. Ini pakai aplikasi bukan? Iya, pakai aplikasi. Jadi aplikasi relief namanya. Jadi kelihatan 3 dimensi ya, kelihatan kayak kenyataan ya. Ini pakai apa nih? Yang kali 200 km lebih ya. Ya, coba kalian bisa lihat bedanya antara sungai sama jalan ya. Kalau yang ini sungai ya. Nah, sungai mana tuh? Sungai Bejarum. Pak, kita ke samping nggak? Nggak lewat sungai nggak? Seperti itu. Ada lagi kemarin Bang 45. Ini udah ada di bak begini. Misalnya kita jadi sudah dulu. Nah ini, ke Simpang 45 nih. Kenapa ke Simpang 45? Ini 2 jam aja kan. 2 jam yang lebih kan sampai ke sana. Jadi bisa lihat kan, oh kanan kirinya sawit itu seperti apa, gitu kan? Penduduknya jarang atau padat, ya nggak? Oke. Lewati sungai. Nah, itu sungai kan? Sebelah sini kanan nih. Sungai apa Pak sini nih? Sungai Mentaya? Sungai Kahaya? Sungai apa? Kahaya dulu? Kahaya Hilir? Nah, itu contohnya. Udah Bu, mana dah? Ya, keluar ke tangan. Oke. 5 menit lagi, bisa ya? Kira-kira nanti siapa yang mau maju duluan? Biar ya. Oh, ini dua ya? Pertama kelompok itu. Nomor 1. Waktu itu jadi tamu. Kelompok 1 posternya kena apa tuh? Organisasi organisasi Kalau kamu bilang sebelum Iya. Nah itu. Udah siap? Siap. Boleh silakan. Simpan dulu lah. Yang lain nanti siapkan pertanyaannya. Ayo bajunya yang datang dulu. Dilipat di dalamnya.
Maju Sar. Papa sebentar ya, mohon maaf itu ya. Sini aja ke depan pintu guys. Apa kabar pakainya? Mau mas? Berdiri atau duduk? Oh ya, ada pingsan malah. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang memahami urbanisasi yang akan dibacakan oleh Nopri Kuprian. Ini ya hasil karyanya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat hasil karya dari kelompok 1. Oke. Nah, keren ya. Keren. Oke, saya akan membacakan hasil karya dari kelompok 1. Judulnya memahami urbanisasi. Urbanisasi adalah proses berkumpulnya sejumlah besar populasi secara permanen di area yang berkembang menjadi kota-kota besar. Penyebab urbanisasi: umumnya urbanisasi disebabkan oleh ketimpangan taraf hidup masyarakat pedesaan. Warga desa tidak puas dengan penghasilannya sehari-hari, sehingga mereka berniat untuk mengubah nasib dengan merantau di kota besar. Analisis: kondisi perkotaan yang semakin tidak terkendali akibat adanya urbanisasi yang berlebih telah menimbulkan berbagai masalah baru seperti meningkatnya kriminalitas akibat kemiskinan, pengangguran besar-besaran, bertambahnya pemukiman kumuh, dan lain sebagainya. Latar belakang terjadinya urbanisasi: belum meratanya pertumbuhan wilayah terutama antara daerah pedalaman dengan daerah perkotaan. Dampak urbanisasi: munculnya gejala kemiskinan di perkotaan, ketimpangan income per kapita, pengangguran, kriminalitas, dan lain sebagainya. Solusinya: perlu adanya pemerataan pembangunan di daerah pedesaan seperti menyediakan berbagai sarana kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas transportasi yang memadai. Menyediakan berbagai bentuk lapangan pekerjaan baru dengan menyesuaikan kondisi lingkungan pedesaan yang ada. Dan yang ketiga, membatasi peningkatan populasi dengan cara melarang terjadinya perpindahan dari desa menuju kota dengan cara harus memiliki identitas agar bisa tinggal di kota dalam waktu yang lama. Sekian, terima kasih. Pak, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Dari kelompok 1 mengangkat tema tentang urbanisasi. Posternya bisa dilihat tuh, urbanisasi. Tahu ya urbanisasi? Perpindahan penduduk dari desa ke. Oke, silakan yang mau bertanya. Di belakang ini banyak nggak masyarakat yang melakukan urbanisasi? Banyak nggak? Ditanyakan? Ada yang membahas tentang urbanisasi? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan ya? Oke. Dari kelompok 3 ingin bertanya, Oh, 3 silakan. bagaimana upaya yang harus dilakukan agar urbanisasi tidak menimbulkan dampak negatif bagi daerah tujuan urbanisasi tersebut? Upaya yang dilakukan. Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar urbanisasi tidak menimbulkan dampak negatif bagi daerah? Bagi daerah yang ditinggalkan apa bagi daerah yang dituju? Bagi daerah yang dituju, berarti kota ya. Boleh, kalian ceritakan dulu. Jadi ketika banyak masyarakat yang ke kota, gitu kan, kalian. Nah, jadi dampaknya bagi kota seperti apa? Boleh, silakan. Jadi karena kota kebanyak datang banyak penduduk gitu ya. Bisa, ya. Boleh diceritakan dulu. Nah, urbanisasi kan dampaknya bagi kota. Terus misalkan dampaknya bagi kota apa misalkan contohnya? Iya. Dampak negatifnya? Dampak negatif bagi kota itu apa? Dampak
berani itu kan tadi ya. Oke, seperti itu. Nah. Biar lapangan kerja terpenuhi gitu. Perlu adanya pemerataan pembangunan daerah. Di daerah pedesaan seperti menyediakan berbagai sarana kesehatan, pendidikan hingga fasilitas transportasi yang memadai. Menyediakan berbagai bentuk lapangan pekerjaan baru dengan menyesuaikan kondisi lingkungan pedesaan yang ada. Membatasi peningkatan populasi dengan cara melarang terjadinya perpindahan dari desa menuju kota dengan cara harus memiliki identitas agar bisa tinggal di kota dalam waktu yang lama. Bisa? Oke? Dari kami oke. Ada lagi yang lain? Oke, itu ya tadi ya jawabannya. Jadi fasilitas desa itu harus dipenuhi biar kita itu nggak kota gitu kan ya. Oke, intinya itu. Fasilitas kesehatan, pendidikan, kemudian lapangan pekerjaan. Oke. Ada lagi silakan. Mbak sini, ya. Iya tadi dia mau bertanya. Ada ya? Oke, silakan ya. Mengapa pemerintah tidak melarang urbanisasi? Oh, pemerintah marah nggak sih urbanisasi? Mana nih? Ada nomor satu. Urbanisasi itu dilarang nggak menurut kalian? Tidak. Enggak ya. Cuman mungkin ada catatannya. Bisa kalian sampaikan sama dia mungkin catatan-catatannya. Urbanisasi yang baik misalnya seperti apa gitu kan ya. Nah, atau supaya tidak terjadi urbanisasi gitu lagi bahasnya lagi nggak apa-apa. Urbanisasi dilarang apa terjadi karena alasannya itu kan misalkan di desa nggak ada pekerjaan gitu. Nah, upaya itu biar tidak terjadi urbanisasi itu seperti apa gitu. Seperti itu kan? Ya. Ya kalau pemerintah tidak melarang. Oh, urbanisasi. Karena punya hak. Iya, bisa. Indonesia adalah lapangan pekerjaan. Oke. Ya, nomor satu tadi jawab karena kita punya hak untuk berpendidikan lebih lanjut, misalkan mencari pekerjaan seperti itu. Bagaimana? Nah, iya. Atau ada jawaban lain, misalkan dari kelompok sini? Oh, karena punya hak seperti itu ya. Cuma dengan catatan-catatan itu tadi ya. Oke. Oke. Ada lagi silakan? Ada lagi. Oke. Silakan. Zainab. Sama Rizky. Rizky. Apakah kemiskinan merupakan bentuk gejala sosial? Iya. Gimana tadi? Apakah kemiskinan merupakan bentuk gejala sosial? Iya. Iya, alasannya kenapa kemiskinan termasuk dari gejala sosial? Gejala sosial atau gimana? Dampak dari urbanisasi ya termasuk ya. Kenapa bisa terjadi kemiskinan misalnya? Dari segi Kurangnya pendidikan hingga mendapatkan pekerjaan itu sulit. Oke, jadi alasannya karena kurang pendidikan. Kalau pendidikannya kurang susah untuk mencari pekerjaan sehingga kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Nah, yang akhirnya menimbulkan itu tadi kemiskinan. Bagaimana Ki? Oke, bisa terima. Ya, ada yang lain? Oh, tidak ada. Oh, tidak ada, berikan aplaus. Oke, silakan lagi. Mau tadi? Dua, Bu. Dari kami. Oh iya, tadi itu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Kelompok berapa Ki? Kamu siapa ini? Tadi lu Ki punya tentang apa? Tentang tingkat pendidikan yang rendah. Oh iya.
Di sini selesainya dulu ya. Nah, itu ya. Oke, saya tampilkan yang slide-nya. Oke, itu ya. Oke. Coba silakan kalian presentasikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Rahmat Rizky Dermawan, Novanto, Guru Bayu Haji, dan saya sendiri Praga Isa yang ingin mempresentasikan tentang tingkat pendidikan yang rendah yang dibacakan oleh Rahmat Rizky Dermawan. Silakan. Tingkat pendidikan yang rendah. Penyebab rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia: sarana prasarana yang kurang memadai, rendahnya kualitas tenaga pengajar, mahalnya biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Dampak dari tingkat pendidikan yang rendah: putus sekolah, buta huruf, kualitas sumber daya manusia yang rendah, produktivitas yang rendah. Cara mengatasi tingkat pendidikan yang rendah: mengikuti penataran, mengikuti kursus-kursus pendidikan, memperbanyak membaca atau literasi tiap pagi di sekolah, mengadakan kunjungan ke sekolah lain atau studi komparatif, mengadakan hubungan dengan wali kota. Baik, dari presentasi saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Silakan tanya. Mulai dari kelompok 4. Oh, kelompok 3 silakan. Saya ingin bertanya, apa saja masalah pendidikan yang membuat pendidikan kita rendah dibandingkan dengan beberapa negara? Masalah pendidikan di Indonesia. Ya, sudah. Masalah pendidikan Indonesia: bahan belajar mengajar yang masih minim, sarana dan prasarana yang kurang memadai, profesionalitas guru yang kurang, kurikulum pembelajaran, dan dana pemerintah. Jelas? Oke, bisa Iya. Oke. Ya. Coba jelaskan dengan kata-kata kamu sendiri tadi. Misalkan kasih contoh. Satu tadi apa? Bahan belajar mengajar yang masih minim. Bahan belajar mengajar masih minim. Contohnya apa? Dari internet, ya nggak? Oke, keren sih. Jadi kita masih pakai kuotasi dulu ya. Kalau orang belum disediakan. Terus apa lagi contohnya? Enggak. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kurang memadai lagi. Misalkan apa lagi? Misalkan terbatas LCD-nya, ya. Jadi bergantian. Terus apa lagi kira-kira? Terus selanjutnya? Profesionalitas guru yang kurang. Nah, profesi guru masih kurang, gitu ya. Belum baik. Terus apa lagi? Kurikulum pembelajaran. Nah, kurikulumnya gimana? Udah ganti nggak? Ya, Sekarang ada kurikulum apa yang baru? Merdeka? Belajar. Merdeka ini ya. Oke, bisa diterima kalau 3? Ada tanggapan lain? Ya. Ya, oke, kelompok lain silakan. Ada yang bertanya tadi? Kelompok 4 atau kelompok 5 tadi yang bertanya? Ya, ada nggak? Boleh? Agung, mau bertanya silakan. Yesua ya, Yesua. Agung, Yesua. Ayo Yesua biasanya bertanya. Langsung aja. Boleh? Terakhir 2000. Pendidikan, contohnya misalkan juga di sekolah kita ya, lokasi apa gitu. Bu, ada yang Oh ya silakan. Apa saja masalah pendidikan yang membuat pendidikan kita rendah? Kenapa pendidikan di sekolah di tempat kita rendah? Itu kan ya rasanya kamu nyambung jadi satu ya rasanya tadi. Sama aja contohnya. Sama aja tadi. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Nah, iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
Penyebab tingkat pendidikan yang rendah, sarana prasarana yang kurang memadai, rendahnya kualitas tenaga pengajar, mahalnya biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Bagaimana jelas kami kelompok 1 bisa? Harusnya ada beasiswa itu ya, gratis ya. Kalian gratis nggak? Oke, gimana nih? Nomor 1, oke. Bapak kalian gimana? Aku beasiswa balik nggak? Enggak, oke. Sudah balik dulu kan? Oke, gimana? Sudah kan? Oke, berikan aplaus. Ya, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu berjudul Selamatkan Bumi dari Ledakan yang akan dibacakan oleh Muhammad Tiono. Ini ya, jadi ya, bisa dilihat nih hasil karya dari kelompok 3 ya. Silakan nanti dikomentari, bikin poster mereka. Yuk, keren nggak? Bagus, cek. Silakan lanjutkan ya. Judul Selamatkan Bumi dari Ledakan Penduduk. Rumusan masalah. Bagaimana ledakan penduduk bisa terjadi? Hipotesis, jika jumlah kelahiran bisa ditekan, maka ledakan penduduk dapat dikendalikan. Analisis. Sebab banyaknya jumlah kelahiran, menikah usia dini. Solusi, menekan angka kelahiran, program KB, dan menyediakan lapangan kerja. Sekian dari rombongannya. Ada yang jelas atau ada yang mau bertanya? Silakan, bahas nomor 80. Oke, silakan. Bagaimana dampak ledakan penduduk terhadap kapasitas bumi sebagai ruang kehidupan? Dampak ledakan penduduk terhadap bumi. Nah, gimana tuh? Manusia semakin lama semakin bertambah, tapi bumi kita bertambah enggak? Nah, itu gimana? Boleh dijelaskan dengan kata-kata ya. Dampak apa? Bagaimana dampak ledakan penduduk terhadap Sesuai dengan gambar ini kan, buminya segitu, tapi banyaknya manusianya jadinya gimana tuh? Nah, oke, silakan. Evin. Ya, saya menjelaskan. Oke. Secara logika kan bisa ya. Bumi ini kan kekal, tapi jumlah orang yang di atasnya banyak. Terus jadinya gimana? Sak-sak kan nggak kita? Nah, itu bisa dihubungkan dengan perumahan misalkan. Nah, bisa tahu itu sedikit karena kebanyakan penduduknya. Datanya berarti sulitnya Ya, didapatkan perumahan gitu ya. Oke, seperti itu. Terus apa lagi? Ada lagi. Oke, selain dengan perumahan, kemudian kondisi yang lain? Sulit mendapatkan air bersih. Ledakan penduduk akan menyebabkan
menyebabkan banyak penggunaan sumber daya alam seperti air dan mineral, sehingga semakin banyak pula wilayah lingkungan yang terpaksa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari manusia. Oke, masuk air. Susah kita ya ngomongin untuk air bersih dapatnya kan? Nah, meskipun itu ada siklusnya ya, tapi kalau yang menggunakan semakin banyak, semakin susah pula. Ya kan? Ya. Oke, gimana? Ini kelompok 2? Ya. Oke. Ada yang lain? Silakan. Oke, kelompok 5 silakan. Jelaskan apa saja upaya dalam mengatasi masalah kualitas penduduk akibat dari ledakan penduduk. Nah. Mana? Mengatasinya. Jelaskan apa saja upaya dalam mengatasi masalah kualitas penduduk akibat dari ledakan penduduk. Bagaimana mengatasi ledakan penduduk itu? Bagaimana upaya mengatasinya? Solusinya? Solusi. Solusinya nih. Yang menekankan angka kelahiran, program KB dan menyediakan lapangan kerja. Oke, menekan angka kelahiran, melakukan program KB. Terus jangan nikah usia. Siapa yang habis ini cita-citanya mau nikah? Sudah ada jalannya semua ya? Tapi ini ya. Oke, dari mana? Jawabannya terima. Oke, bisa. Ada yang mau lain lagi? Oke, kelompok 4 ini berarti? Ya. Kelompok 1? 2? Sudah ya? Oke, kalau nggak ada berikan aplaus. Berikutnya 4 atau 5 dulu nih? 4 atau 5? 4 ya? Kelompok 4 ini tentang apa nih? Tentang apa nih? Oh ya, puisi. Ada karima. Apa? Ada karima. Oke, sepertinya puisi ya. Wow. Kita dengarkan simak penampilan dari kelompok 4. Pagi semuanya. Baik kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya kami dengan berjudul Kepadatan Penduduk Silakan dibacakan dulu puisinya. Siapa yang membawakan? yang dibacakan oleh Andre. Saya membacakan puisi tentang kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk mungkin ini sudah takdir yang harus diterima. Walau kondisi yang tidak memudahkan. Banyak hal yang tak perlu diketahui. Kepadatan penduduk mulai terjadi di Indonesia. Contohnya, warga negara banyak yang tak punya tempat tinggal hidup. Terima kasih. Oke. Oke, silakan yang mau menjelaskan puisinya tentang apa ini? Kepadatan penduduk. Faktor penyebab kepadatan penduduk. Berikut 3 faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk. Keadaan wilayah secara fisik menjadi salah satu penentu manusia untuk menetap. Indikator fisiografis diantaranya letak ketinggian, kesuburan tanah, iklim, ketersediaan air, dan kondisi sumber daya. Dampak yang bisa terjadi. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduknya. Pada daerah dengan kepadatan yang tinggi, usaha peningkatan kualitas penduduk akan lebih sulit dilakukan. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, dan ketersediaan lahan, air bersih, dan kebutuhan pangan. Solusi untuk kepadatan penduduk. 1.
menekan pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana, melakukan program transmigrasi perpindahan penduduk di daerah padat ke daerah lain. 3. Memperluas lapangan pekerjaan. 4. Memberikan tarif tinggi pada para imigran orang yang datang dari negara lain. 5. Meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat. 6. Menyebarluaskan pendidikan kependudukan ke sama jenjang pendidikan. Memberikan kemudahan dalam proses pendidikan. Oke, ada Oke, silakan dari Joshua. Pak Ima. Apa yang dimaksud dengan kepadatan penduduk berdasarkan fisiologis? Oke, kepadatan penduduk Berdasarkan fisiologis. Fisiologis itu berdasarkan letaknya ya, fisiografisnya daerah satu dengan daerah lain. Misalkan bisa kalian bandingkan antara Jakarta dengan Kalimantan. Ya, atau ya, antara kota besar dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia itu gimana, merata nggak? Oke, bisa dijelaskan coba kalau Joshua, kelompok 5. Kepadatan penduduk fisiografis adalah perbandingan antara jumlah penduduk dibandingkan luas lahan produktif atau luas lahan yang dijadikan area pertanian. Oh iya. Secara produktif ya, fisiografis dibandingkan dengan area pertanian dan jumlahnya. Seperti itu. Oke. Oke, silakan yang menanggapi kelompok 3. Silakan ya. Silakan, kelompok 3. Apakah kelahiran dan kematian Angka kelahiran dengan kematian. Jadi jumlah kelahiran sama jumlah kematian itu berpengaruh nggak dengan kepadatan penduduk satu daerah? Berpengaruh ya? Pengaruhnya seperti apa? Silakan jelaskan. Kalau banyak jumlah yang lahir, jadinya gimana? Padat nggak? Kalau banyak yang lahir? Silakan. Berpengaruh karena kelahiran merupakan bertambahnya penduduk yang berpotensi akan terjadi kepadatan, sedangkan kematian merupakan berkurangnya suatu penduduk. Jadi kelahiran dan kematian berpengaruh terhadap kepadatan penduduk. Oke, gitu ya. Jadi kalau banyak lahir berarti penduduknya makin banyak ya. Iya. Berarti jumlah kepadatan di daerah itu banyak juga. Begitu juga sebaliknya dengan kematian. Kematian itu mengurangi atau menambah? Mengurangi. Mengurangi. Kalau kelahiran? Menambah. Bisa diterima kalau 3? Ada lagi? Oke, silakan Pip. Dari kelompok 2. Bagaimana cara mengatasi kepadatan penduduk yang ada di perkotaan? Oke, gimana caranya mengatasi kepadatan penduduk Pip? Program apa biasanya dari pemerintah itu? Program apa? Dijelaskan coba. Seperti solusinya di nomor 2 tadi, yaitu melakukan program transmigrasi, yaitu pemindahan penduduk dari daerah perkotaan atau pada ke daerah lain. Oke, program transmigrasi itu ya. Jadi pemindahan penduduk dari yang padat ke yang dari daerah ke padat ke padat pinggiran. Padat ke daerah. Banyak ya di sini orang trans, misalkan ada wilayah trans, ya nggak? Di SP biasanya, siapa yang tinggal di SP? Nah, kebanyakan dari orang mana tuh? Oke, Jawa ya, karena Jawa itu padat penduduknya kan. Nah, sangat padat. Akhirnya ada program transmigrasi. Itu solusinya, biar di Jawa nggak budak orangnya. Tahu ya bahasa budak? Tahu ya, nggak kerja,
Faktor penyebabnya apa? Keadaan wilayah. Hah? Keadaan wilayah. Keadaan wilayah. Ekonomi? Oh, tingkat ekonomi. Oke, bisa diterima? Bisa. Oke. Ada lagi nggak? Nggak. Ada. Udah, Bu. Jelas. Jelas. Ya. Yang mau kalau mau pulang lagi nggak apa-apa. Silakan. Lunas. Kamu nanya ya? Kamu nggak? Ikutan deh pulang. Nomornya tentang apa nih? Coba. Tentang masalah kependudukan Indonesia. Oh, yang itu. Selamat pagi semuanya. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Baik, kami dari kelompok 5 ingin membacakan hasil kerja kelompok kami tentang masalah kependudukan di Indonesia dan yang akan dibacakan oleh Hendra Saputra. Masalah kependudukan Indonesia adalah salah satu masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar seperti diketahui berdasarkan data World Meter 2021. Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk Indonesia mengalami kesulitan dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Ketidaksediaan lapangan pekerjaan, pendidikan yang tidak merata. Bagaimana upaya untuk mengatasi masalah pendudukan tersebut? Pengurangan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pemerataan bangunan, menciptakan lapangan kerja di daerah yang jarang penduduk. 4. Melaksanakan program perbaikan gizi, salah satunya melalui posyandu. Ayo, ada yang ditanyakan? Jelas? Oke, ada tambah lagi? Enggak? Jelas. Oke? Silakan. Oke, silakan dari kelompok apa sebutannya? Akibat berkurangnya penduduk. Akibat berkurangnya penduduk. Ya, akibatnya lah. Kalau ini tadi bahas tentang banyaknya jumlah penduduk ya. Maksudnya akibat dari banyaknya jumlah penduduk ini kan? Oh, akibat dari banyaknya jumlah penduduk Indonesia itu apa? Nah, ada kan kalian sudah tuliskan? Akibatnya sudah dibacakan tadi. Akibat banyaknya jumlah penduduk. Itu penyebab. Itu sebabnya ya? Sebab kalau banyak. Akibatnya apa? Kalau jumlah penduduk Indonesia itu banyak tadi, orang yang akan kerja itu sudah dibanyakan tadi apa lagi? Itu yang bawah. Pengurangan jumlah penduduk, Terus? meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan lapangan kerja di daerah yang jarang penduduk. Oke, jadi akibatnya tadi banyaknya jumlah penduduk tadi, iya, lapangan pekerjaan berkurang ya, pembangunan tidak merata ya. Oke, seperti itu. Terus ada tambah lagi ya? Pendidikan tidak merata tadi ya, pembangunan tidak merata. Terus? Seperti itu. Oke, gimana kelompok 4 sudah jelas? Ada tambahan lain dari kelompok lain? Oke, silakan. Faktor apa saja yang dapat mengakibatkan munculnya masalah kependudukan? Oh, faktor yang menyebabkan itu tadi. Masalah kependudukan. Kuncinya adalah tingginya tingkat
terjadi karena adanya ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Gimana maksudnya? Tadi pertanyaannya gimana? Ulang lagi jawabannya. Jawabannya. Nah, jawabannya. Masalah kependudukan dapat terjadi karena adanya ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, penduduk dengan kualitasnya tidak diimbangi. Jadi itu terjadi masalah. Ya, terima kasih. Oke. Ada lagi dari kelompok lain? Sudah tidak ada, Bu. Sebenarnya peningkatan. Oke, Ya, lanjutkan. Kami persilakan waktu dari depan. Jelaskan apa saja permasalahan yang dominan dalam dinamika kependudukan. Oke. Masalah tadi, kalian bicara tentang masalah ini? Jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk yang tinggi. Kelompok 5 membahas tentang jumlah penduduk yang tinggi salah satunya. Bagaimana? Menambahkan, menyanggah, memberi alternatif solusi lain. Gimana sih? Oh sudah, kelas. Oke, lanjutkan. Silahkan ditutup. Baik, mungkin ini saja dari kami. Kata dari kami, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Silakan dilanjutkan. Oke ya. Oh, sebelum berhenti. Oke. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Ya, nanti dikumpulkan. Ini duduk dulu. Masing-masing. Tak terasa ya, sudah di penghujung pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, saya minta salah satu kalian untuk bagaimana apa ini tadi? Kita pelajari hari ini, kesimpulannya. Silakan. Ya. Oh iya, ini untuk ini ya. Apa namanya? Sangat menyenangkan katanya. Terus kesimpulannya belajar hari ini tadi apa? Kita belajar tentang apa? Oke, boleh salah satu untuk bicara. Boleh, silakan Cendol. Ya. Silakan kamu duduk. Oke, masalah-masalah penduduk ya. Terus yang bukan masalah ya, tapi kita juga bisa mengetahui solusinya. Oke, jadi kita nanti bisa bertindak ke depannya. Terutama kita sebagai agen perubahan. Siapa agen perubahan? Mari. Kita. Oke. Halo. Halo. Hai. Halo. Hai hai. Halo. Halo. Hai hai. Hai halo. Hai Hai semuanya. Kalau bilang hai jawabnya halo. Kalau halo jawabnya halo. Hai. Halo. Hai. Oke, sebelum kita akhiri ada pertanyaan di sini ya yang perlu kalian jawab seperti biasa. Evaluasi. Gak apa-apa, berarti kalau semakin ada tugas kalian semakin bertobat ya.
Nah ini sudah. Oke. Silakan dijawab. 5 soal berapa? Kurang banyak? Kurang banyak pada silakan. Soalnya ditulis tuh. Boleh, Gak usah itu. nanti di bawahnya atau di baliknya sama ya, kayak kemarin dikasih pesannya. Oke. Gantian lagi. Itu bupenku mana ada. Itu lagi gue jadi. Kita sendiri kan. Nanti dibuat foto bersama dulu. Buat kalian aja nggak pakai itu saya. Satu lagi. Boleh? Satu lagi foto berapa ini dong? Satu juga. 5 sudah. 4. Nah, ini ada nomor ini. Ini nomor berapa dua? Nomor mana nomor dua? Belum. Ingin apa? Sudah. Oke. Kalau sudah silakan dibuka ini tadi ya grupnya. Ada link di situ yang di share. Nah itu coba dibuka dikerjakan. Semangat gue nanti kayak gitu. Oh, klik aja. Nah klik klik klik. Contohnya yang sudah siap mana? Yang sudah buka. Ada yang sudah buka? Belum. Belum sudah. Hah? Belum. Oh, belum. Sudah. Anda perlu izin katanya. Keluar isi dulu. Belum ada izin. Nah, udah izin.
Belum diizinkan loh. Kita bilang sama Bu Hamid kok kalau pakai jamnya dia sudah kalau tapi ini udah selesai. Sudah semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke ya, terima kasih sudah mengumpulkan semua. Jangan lupa Google Link-nya dikerjakan ya. Ya, Dan Bu. yang sudah di-share di grup Siap, Bu. dikirim